Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar time schedule atau kurva S di area manual. Di sini sudah ada contoh dari RAB yang sudah saya jelaskan. Di sini sudah ada rincian pekerjaan, biayanya sudah ketemu, totalnya Rp144.500. Bobot time schedule sampai minggu keberapanya ini masih saya kosongi. Nah, dari sini kita bisa langsung menghitung barcode-nya per minggu, itu tinggal dibagi berapa seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan minggu lalu. Nah, untuk sekarang saya akan mengerjakan dulu untuk yang bobot ini ketemunya berapa persen. Oke, sudah saya hitung ketemunya bobotnya untuk per item, jadinya seperti ini. Jika ditotal sudah pas mencapai 100%. Langkah selanjutnya kita bisa menghitung rencana per minggunya dari setiap rincian pekerjaan itu bisa dikerjakan berapa minggu. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, dari sini kita bisa mengira-ngira untuk setiap rincian pekerjaan itu butuhnya berapa minggu. Di sini saya akan mencoba untuk menghitung. Setelah itu kita sambungkan dan akan ketemu titik-titik yang bisa kita sambungkan menjadi kurva S. Oke, di sini sudah saya coba untuk mengerjakan. Nah, bisa kalian lihat di sini per item sudah saya bagi untuk setiap minggunya. Contohnya di sini untuk pekerjaan pendahuluan ini cukup membutuhkan 1 minggu saja untuk pekerjaan pembersihan dan pemasangan boplang. Setelah itu di pekerjaan tanah nomor 2, di sini saya perkirakan untuk pekerjaan tanah selesainya dalam kurun waktu 2 minggu. Sama seperti yang lainnya, ini dikira-kira sendiri secara logika itu masuk akal atau tidak. Nah, yang di bawah di sini adalah pekerjaan sanitasi. Sanitasi itu memang berangkatnya saat kita mengerjakan pondasi, karena ada beberapa pipa yang harus mulai dipasang agar pembuangan air hujan itu tidak lagi membongkar saat pekerjaan finishing selesai. Jadi saya buat di sini sampai akhir. Apakah tidak masalah? Ya enggak apa-apa. Yang penting secara logika urut-urutannya mulai dari pekerjaan atas sampai pekerjaan listrik yang paling bawah itu sesuai dengan urutannya. Nah, setelah itu pada bagian bawah ya, ini tinggal dijumlahkan saja. Untuk yang minggu pertama 1,38 ditambah 1,38 ketemu 2,77. Setelah itu ditambahkan lagi sampai ini selesai, dan di kumulatifnya untuk minggu pertama ini tetap 2,77. Kita melihat yang di atas. Setelah itu minggu keduanya, kenapa ini bisa 6? Karena ini adalah hasil dari penjumlahan 2,77 ditambah 3,23, ketemulah 6. Yang di sini juga sama. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di minggu sebelumnya, penjumlahan dari minggu sekarang ditambah minggu lalu. Nah, sudah selesai, barcode-nya sudah jadi. Langkah selanjutnya barulah kita fokus untuk menentukan kurva S-nya. Jadi kita membuat titik-titik terlebih dahulu agar titik itu bisa disambung dari satu kesatuan sehingga menjadi kurva S. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita melihat fokusnya yang di garis titik-titik seperti ini. Karena ini itemnya ada 12, jadi 100 dibagi 12 item. 100 dibagi 12 item, karena ini itemnya ada 12, garisnya ini juga 12. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berangkatnya dari sini dulu ya. Nah,
karena 100-nya tuh pasti ada di sini. Jadi untuk kita mengetahui garis grafiknya itu, kita menentukan titik-titiknya itu, kita harus menentukan ini dulu. Jadi caranya tuh tadi 100 dibagi 12 karena itemnya ada 12, ketemu 8,33. Kita langsung taruh 8,33 di sini. Nah, pas ada di garis ini. Setelah itu untuk yang garis kedua itu ditambahkan 8,33 ditambah 8,33, ketemunya 16,67 ya. Setelah itu ditambahkan sampai ketemu paling akhir di sini adalah 100%. Jadi saya coba hitung dulu ya. Oke, ini sudah saya tambahkan. Jadi mulai dari bawah sampai atas ini ditambah 8,33. Jadi ketemunya sampai 100%. Kalau sudah begini, barulah kita bisa menentukan titik-titik mulai dari bawah sampai ke atas sehingga membentuk kurva S. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat 2,77 itu ada di minggu pertama. 2,77 berarti kita menentukan kira-kira titiknya 2,77. Kita lihat garis yang paling atas sendiri di sini adalah 8,33. Berarti kira-kira ada di titik sebelah sini. Karena berangkatnya sini 1 dan sini 2. Kita anggap seperti itu. Ini lebih mudah lagi kalau kita mengerjakan di kertas milimeter. Karena saya kebetulan tidak punya kertas milimeter, jadi kita pakai kertas biasa saja. Ketemu 2,77. Sekarang kita berangkat ke minggu kedua. Kita jangan melihat yang kolom ini ya, tapi kita melihat yang kolom kumulatif, yaitu minggu kumulatifnya. Nah, untuk yang minggu kedua naiknya 6 dari 2,77, setelah itu minggu keduanya naik 6. 6 masih di bawah 8,33. Jadi kira-kira ada di sini. Ya. Ketemu lagi 12,45. 12,45, 8 sudah bisa naik lagi. Nah, kita lihat garis yang nomor 2. Garis yang nomor 2 di sini kan 16,67. Jadi dikira-kira 12,45 ini ada di bawahnya 16,67. Kita anggap ada di sini. Oke, 12 ya. Setelah itu bergeser lagi ke minggu keempat. Ini ada 21,66. Kita lihat 21,66 di garis nomor 3 ya. 1, 2, 3 ini ada 25. 25,00. Jadi kira-kira 21-nya ini ada di sini. Ya. Selanjutnya minggu kelima. Minggu kelima di sini ada 33,41. 33,41, sedangkan garis yang paling mendekat adalah 33,33. Nah, berarti kan agak naik tapi sedikit komanya ya. Jadi kita anggap ada di sini. Kecil, mendekati garis 33,33. Nah, sedangkan di sini 33,41. Jadi anggap ada di atasnya sedikit saja. Untuk minggu ke-6 49,7. 49,7. Di sini garis grafik selanjutnya ada 41,67. 41,67 berarti ada di atas. Karena ini 49 dan dia lebih mendekati ke garis yang 50, berarti kita taruh di sini saja. 49,7, dia lebih mendekati di garis yang 50. Selanjutnya 65,2. 65,2 kita tarik garisnya ini 58 sudah melebihi. Di sini ada 66,67. Jadi untuk 65-nya kira-kira ada di tengah sini. Nah, jadi kalau sudah seperti ini kan kita bisa melihat garis untuk kita membentuk kurva S sudah ketemu. Kalau sudah demikian, kita langsung bisa menyambung garisnya ya menjadi satu kesatuan.
Nah, jadi ketemu kurva S-nya demikian. Nah, begitu caranya untuk kita menggambar atau membuat time schedule secara manual. Jadi, kunci utamanya itu memang dari penjumlahan setiap kegiatan ini tadi. Jika kalian masuk akal dan logikanya itu sudah betul urut-urutannya, nanti titik-titik ini akan melewati dan membentuk kurva S dengan sendirinya gitu. Jika kalian asal-asalan, misalnya pekerjaan lantai langsung ditaruh di minggu pertama, pekerjaan tanah ada di minggu ke-7. Nah, secara logika ini sudah tidak masuk akal. Nah, otomatis titik-titik ini tadi tidak akan membentuk kurva S seperti itu. Jadi, begitu caranya untuk kita membuat kurva S secara manual. Saya harap kalian mengerti apa yang sudah saya sampaikan di materi kali ini. Jika ada pertanyaan bisa WA, kita kan sudah buat grup ya, atau mungkin bisa japri ke saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, dan ada tugas mengenai kurva S. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.